Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak Ibu dosen, perkenalkan saya Riana Sofi Maulida bersama rekan saya Dian Firdita. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan studi kasus dan analisis UMKM dengan objek usaha nasi bebek Madura bumbu hitam milik Pagunawan yang kami analisis menggunakan pendekatan ekonomi mikro. Dalam presentasi ini, kami akan membahas mulai dari latar belakang UMKM, deskripsi usaha, hasil observasi dan wawancara, analisis permintaan dan penawaran, kurva dan elastisitas, sampai dengan saran inovasi berbasis data dan rekomendasi untuk pemilik usaha. Harapannya, dari studi kasus ini kita bisa melihat bagaimana teori ekonomi mikro bisa diterapkan langsung pada usaha kecil di dunia nyata. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Secara lebih jelas, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa UMKM adalah sesuai dengan jenis usahanya, yakni usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Biasanya, penggolongan UMKM adalah dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Deskripsi usaha. UMKM yang kita analisis adalah usaha nasi bebek Madura Pagunawan. Alasan kami memilih usaha nasi bebek ini adalah usaha kuliner rumahan ini memiliki proses perkembangan yang menarik dan layak dijadikan contoh tentang bagaimana keterampilan tradisional dapat diolah menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan. Usaha ini bergerak di bidang kuliner tradisional dengan fokus utama Usaha ini bergerak di bidang kuliner tradisional, dengan fokus utama pada penjualan nasi bebek Madura bumbu hitam, hidangan khas yang identik dengan bumbu rempah pekat, warna hitam khas, serta rasa gurih yang kuat dan meresap hingga ke dalam daging. Produk dijual dalam bentuk porsi siap makan, paket hemat, serta paket catering untuk kebutuhan acara. Proses produksi dilakukan setiap hari menggunakan bahan baku segar yang dipilih langsung oleh pemilik. Bumbu diracik sendiri oleh Pak Gunawan menggunakan resep keluarga yang telah disempurnakan selama bertahun-tahun. Hasil observasi lapangan. Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan pada usaha nasi bebek Madura bumbu hitam milik Pak Gunawan, diketahui bahwa kegiatan usaha dijalankan menggunakan sebuah gerobak sederhana yang ditempatkan di pinggir jalan. Proses penjualan dilakukan pada sore hingga malam hari dengan jam operasional mulai pukul 18.30 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat. Pak Gunawan menggunakan kompor kecil untuk menggoreng dan menghangatkan bebek sebelum disajikan kepada konsumen. Usaha ini tidak menyediakan fasilitas makan di tempat, sehingga seluruh produk dijual dalam bentuk dibawa pulang atau melalui layanan pesan antar. Selama observasi berlangsung, kondisi gerobak, peralatan memasak, dan area penjualan terlihat cukup bersih dan tertata. Bahan baku bebek dan bumbu telah disiapkan sebelumnya, sehingga proses penyajian kepada konsumen dapat dilakukan dengan cepat. Makanan yang telah siap disajikan dikemas menggunakan kemasan yang praktis dan aman untuk dibawa. Konsumen yang datang langsung umumnya membeli untuk dibawa pulang, sementara pesanan juga banyak diterima melalui aplikasi GoFood dan GrabFood. Aktivitas penjualan terlihat meningkat pada jam makan malam, terutama setelah pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, ketika kondisi sekitar lokasi penjualan mulai ramai. Hasil wawancara pemilik usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Gunawan selaku pemilik usaha, diperoleh informasi bahwa usaha nasi bebek Madura bumbu hitam ini dijalankan dengan konsep sederhana menggunakan gerobak agar biaya operasional dapat ditekan. Pak Gunawan menjelaskan bahwa penggunaan kompor kecil sudah mencukupi kebutuhan memasak karena sebagian besar proses pengolahan, seperti peracikan bumbu dan pemasakan bebek, telah dilakukan sebelumnya. Tidak adanya tempat makan di lokasi penjualan disesuaikan dengan kondisi tempat dan konsep usaha yang lebih fokus pada layanan bawa pulang. Pak Gunawan juga menyampaikan bahwa untuk memudahkan
konsumen dalam melakukan pembelian, ia membuka layanan pemesanan melalui aplikasi GoFood dan GrabFood. Menurut beliau, keberadaan layanan pesan antar tersebut sangat membantu dalam meningkatkan penjualan serta memperluas jangkauan konsumen, terutama bagi pelanggan yang tidak sempat datang langsung ke lokasi. Dalam menjalankan usahanya, Pak Gunawan selalu mengutamakan kualitas rasa, kebersihan, dan kepuasan pelanggan. Ke depan, beliau berharap usahanya dapat terus berkembang, baik dari segi jumlah pelanggan maupun peningkatan fasilitas penunjang usaha. Analisis permintaan dan penawaran. Permintaan terhadap nasi bebek Madura bumbu hitam milik Pak Gunawan tergolong stabil dan cenderung meningkat pada jam operasional malam hari, yaitu pukul 18.30 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat. Produk ini diminati karena cita rasa khas bumbu hitam, porsi yang mengenyangkan, serta kemudahan pembelian melalui layanan GoFood dan GrabFood. Konsumen berasal dari masyarakat sekitar dan pelanggan daring yang memesan untuk konsumsi di rumah. Penawaran ditentukan oleh kapasitas produksi yang masih terbatas karena usaha dijalankan menggunakan gerobak dan peralatan sederhana. Dalam satu kali produksi, Pak Gunawan mengolah sekitar 10 ekor bebek yang kemudian dibagi menjadi beberapa porsi. Jumlah penawaran disesuaikan dengan perkiraan permintaan harian agar tidak terjadi sisa produksi. Secara teori, kurva permintaan bersifat menurun, sedangkan kurva penawaran bersifat menaik. Keseimbangan pasar tercapai ketika seluruh porsi yang diproduksi habis terjual pada harga 30.000 per porsi. Elastisitas harga. Permintaan nasi bebek Madura bumbu hitam tergolong elastisitas sedang. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pilihan makanan lain dengan harga relatif serupa. Jika harga dinaikkan terlalu tinggi, sebagian konsumen dapat beralih ke produk pengganti. Namun, bagi pelanggan tetap yang menyukai cita rasa khas dan kualitas rasa yang konsisten, perubahan harga kecil tidak terlalu memengaruhi keputusan 30.000 per porsi dinilai cukup tepat dan masih dapat diterima oleh konsumen. Berikut untuk tabel biaya produksi. Pada tabel ini ditampilkan komponen biaya produksi untuk 2 kali proses produksi nasi bebek Madura Pak Gunawan. Komponen biaya produksi terbesar berasal dari pembelian bebek, yaitu sebesar Rp500.000 untuk 10 ekor. Selain itu, terdapat biaya bumbu sebesar Rp100.000, beras Rp130.000, minyak goreng Rp40.000, dan gas Rp20.000. Jika seluruh komponen tersebut dijumlahkan, total produksi yang dikeluarkan adalah sekitar Rp790.000. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa struktur biaya usaha ini didominasi oleh biaya variabel, sehingga perubahan harga bahan baku akan sangat mempengaruhi total biaya produksi. Identifikasi dan struktur pasar. Usaha nasi bebek Madura bumbu hitam termasuk dalam pasar persaingan monopolistik. Struktur pasar ini ditandai dengan banyaknya penjual yang menawarkan produk sejenis, seperti berbagai penjual nasi bebek atau kuliner tradisional lainnya. Meskipun produk sejenis, setiap penjual memiliki perbedaan atau diferensiasi, baik dari segi rasa, resep bumbu, kualitas bahan, porsi, maupun pelayanan. Dalam usaha ini, diferensiasi terlihat dari penggunaan bumbu hitam khas dan resep keluarga yang menjadi ciri pembeda utama. Selain itu, pelaku usaha memiliki kebebasan dalam menentukan hasil pun tetap mempertimbangkan harga pasar. Hambatan masuk pasar juga relatif rendah karena usaha kuliner dapat dijalankan dengan modal yang tidak terlalu besar. Oleh karena itu, karakteristik tersebut sesuai dengan ciri khas persaingan monopolistik. Berikut untuk tabel permintaan nasi bebek Madura Cak Gun. Pada tabel permintaan, ditunjukkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah porsi yang diminta konsumen. Ketika harga berada di Rp40.000, jumlah yang diminta hanya sekitar 10 porsi. Saat harga turun menjadi Rp30.000, jumlah permintaan meningkat menjadi sekitar 30 porsi.
Ketika harga diturunkan lagi menjadi Rp20.000, jumlah permintaan meningkat hingga sekitar 50 porsi. Data ini menunjukkan adanya hubungan terbalik antara harga dan jumlah permintaan. Berikut untuk kurva permintaan nasi bebek Cak Gun. Pada kurva permintaan ini, sumbu vertikal menunjukkan harga dan sumbu horizontal menunjukkan jumlah porsi yang diminta. Terlihat bahwa ketika harga berada di Rp40.000, jumlah permintaan berada di titik rendah. Dan ketika harga turun menjadi Rp30.000, jumlah permintaan meningkat. Saat harga turun hingga Rp20.000, jumlah permintaan mencapai di titik tertinggi. Kurva ini menunjukkan hubungan terbalik antara harga dan jumlah permintaan sesuai dengan hukum permintaan. Berikut untuk tabel penawaran nasi bebek Cak Gun. Pada tabel penawaran ini ditampilkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah porsi yang ditawarkan oleh penjual. Ketika harga berada di Rp20.000, jumlah yang ditawarkan hanya sekitar 10 porsi. Namun, saat harga naik menjadi Rp30.000, jumlah yang ditawarkan meningkat menjadi sekitar 30 porsi. Pada harga Rp40.000, jumlah penawaran meningkat hingga sekitar 50 porsi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, maka semakin besar dorongan bagi penjual untuk meningkatkan jumlah produksi. Berikut untuk kurva penawaran nasi bebek Cak Gun. Pada kurva penawaran ini, sumbu vertikal menunjukkan harga dan sumbu horizontal menunjukkan jumlah porsi yang ditawarkan. Kurva bersifat menaik yang berarti ketika harga meningkat, jumlah porsi yang ditawarkan juga meningkat. Hal ini mencerminkan bahwa harga yang lebih tinggi memberikan insentif bagi penjual untuk meningkatkan produksi. Berikut untuk tabel interaksi permintaan dan penawaran. Pada tabel ini ditampilkan interaksi antara permintaan dan penawaran pada berbagai tingkat harga. Pada harga Rp40.000 dan Rp35.000, jumlah penawaran lebih besar dibandingkan jumlah permintaan, sehingga terjadi kelebihan penawaran. Sebaliknya, pada harga Rp25.000 dan Rp20.000, jumlah permintaan lebih besar dibandingkan jumlah penawaran, sehingga terjadi kelebihan permintaan. Kondisi keseimbangan pasar terjadi pada harga Rp30.000, di mana jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan sama-sama berada di tingkat 30 porsi. Berikut untuk kurva keseimbangan nasi bebek Cak Gun. Pada kurva keseimbangan, kurva permintaan dan kurva penawaran digabungkan menjadi satu grafik. Titik potong kedua kurva menunjukkan kondisi keseimbangan pasar, yaitu ada di harga Rp30.000 per porsi dengan jumlah sekitar 30 porsi. Pada titik ini, tidak terjadi kelebihan permintaan maupun kelebihan penawaran. Jika harga berada di titik tersebut, maka akan terjadi kelebihan penawaran. Sedangkan jika harga berada di titik tersebut, di bawah titik tersebut, maka akan terjadi kelebihan permintaan. Analisis elastisitas permintaan. Berdasarkan data, diambil dua titik yang berdekatan pada kurva permintaan, yaitu keadaan C dan D. Berikut adalah perhitungan elastisitasnya. Penjelasannya, nilai elastisitas permintaan sebesar 1,57 artinya lebih besar daripada 1, sehingga permintaan bersifat elastis, artinya perubahan harga berpengaruh cukup besar terhadap jumlah permintaan. Jika harga diturunkan, jumlah nasi bebek yang diminta konsumen akan meningkat secara signifikan sesuai dengan kurva permintaan yang menurun. Berikut untuk tabel biaya produksi, ada output, biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Pada tabel ini ditampilkan hubungan antara jumlah output atau porsi nasi bebek yang diproduksi dengan berbagai jenis biaya, yaitu ada biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Di kolom pertama, output menunjukkan jumlah produksi yang dihasilkan.
mulai dari 0 sampai 40 porsi. Biaya tetap pada tabel ini terlihat konstan, yaitu sebesar Rp20.000 di setiap tingkat output. Hal ini menunjukkan bahwa biaya tetap tidak berubah meskipun jumlah produksi bertambah. Sementara itu, biaya variabel meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah output, karena biaya ini berkaitan langsung dengan bahan baku dan proses produksi. Biaya total merupakan penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel, sehingga nilainya juga meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah produksi. Biaya rata-rata menunjukkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap satu porsi nasi bebek, dan dari tabel ini dapat dilihat bahwa biaya rata-rata cenderung menurun pada tingkat output yang lebih tinggi. Sedangkan biaya marginal menunjukkan tambahan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit tambahan. Nilai ini relatif konstan, yaitu sekitar Rp192.500, yang berarti setiap penambahan 10 porsi itu membutuhkan tambahan biaya yang hampir sama. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa peningkatan produksi masih cukup efisien karena biaya rata-rata menurun, sehingga produksi dalam jumlah lebih besar berpotensi meningkatkan efisiensi usaha. Berikut untuk grafik biaya produksi. Pada grafik biaya produksi ini, sumbu horizontal menunjukkan jumlah output atau porsi yang dihasilkan, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan besarnya biaya dalam rupiah. Terlihat bahwa biaya total meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah porsi yang diproduksi. Biaya tetap relatif konstan, sedangkan biaya variabel meningkat mengikuti jumlah output. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak porsi yang diproduksi, maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik usaha. Grafik ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan tingkat produksi yang paling efisien. Distribusi pendapatan dan faktor produksi. Dalam usaha nasi bebek Madura Pagunawan, proses produksi dijalankan secara mandiri oleh pemilik usaha tanpa melibatkan tenaga kerja dari luar. Oleh karena itu, distribusi pendapatan dalam usaha ini sepenuhnya berkaitan dengan pemanfaatan faktor produksi berupa tenaga kerja, pemilik, modal, dan kewirausahaan, yang secara ekonomi menghasilkan pendapatan dalam bentuk pendapatan implisit, keuntungan usaha, dan reinvestasi. Yang pertama, pendapatan tenaga kerja pemilik atau upah implisit. Dalam teori ekonomi mikro, ketika pemilik usaha menjalankan sendiri kegiatan produksi tanpa mempekerjakan karyawan, tenaga kerja yang digunakan dikategorikan sebagai tenaga kerja pemilik. Balas jasa atas tenaga kerja tersebut tidak dibayarkan dalam bentuk upah eksplisit, melainkan disebut sebagai upah implisit. Upah implisit ini merupakan nilai ekonomis dari tenaga, waktu, dan keahlian yang dicurahkan Pagunawan dalam mengelola usahanya, seperti proses memasak, pengolahan bahan, hingga penjualan. Meskipun tidak tercatat sebagai biaya kas, secara teori ekonomi mikro upah implisit tetap diperhitungkan sebagai bagian dari biaya oportunitas dalam analisis keuntungan ekonomi. Yang kedua, keuntungan pemilik usaha atau balas jasa kewirausahaan. Keuntungan usaha yang diperoleh Pagunawan merupakan balas jasa atas peran kewirausahaan, yaitu kemampuan mengorganisasi faktor-faktor produksi, mengambil risiko usaha, serta melakukan pengambilan keputusan ekonomi. Keuntungan ini diperoleh setelah memperhitungkan biaya produksi eksplisit yang dikeluarkan selama proses usaha berlangsung. Dalam konteks ekonomi mikro, keuntungan yang diterima pemilik mencerminkan tingkat efisiensi usaha dalam mengelola biaya dan menetapkan harga. Keuntungan yang relatif terbatas menunjukkan bahwa usaha masih berada pada tahap penguatan skala dan efisiensi, sehingga diperlukan strategi lanjutan untuk meningkatkan margin keuntungan. Yang ketiga, reinvestasi sebagai bentuk alokasi pendapatan. Sebagian pendapatan yang dihasilkan dari usaha nasi bebek Madura Pagunawan dialokasikan kembali ke dalam usaha dalam bentuk reinvestasi. Reinvestasi ini berperan sebagai penggunaan kembali faktor modal untuk meningkatkan keberlanjutan usaha.
Bentuk reinvestasi meliputi pembelian bahan baku yang lebih berkualitas, perawatan, dan penambahan peralatan produksi, serta pengembangan saluran pemasaran seperti layanan pesan antar dan promosi digital. Dalam perspektif ekonomi mikro, reinvestasi mencerminkan keputusan rasional produsen dalam mengalokasikan pendapatan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing usaha. Saran inovasi berbasis data. Berdasarkan data penjualan dan analisis elastisitas permintaan yang bersifat elastis, usaha nasi bebek Madura bumbu hitam disarankan menerapkan strategi harga promo, seperti potongan harga pada jam sepi atau hari tertentu, karena penurunan harga terbukti dapat meningkatkan jumlah permintaan secara signifikan. Selain itu, penawaran paket hemat, misalnya paket nasi bebek, ditambah minum atau paket keluarga, dapat meningkatkan volume penjualan sekaligus menarik konsumen yang sensitif terhadap harga. Dari sisi pemasaran, pemanfaatan digital marketing melalui media sosial dan aplikasi pesan antar dapat meningkatkan jangkauan pasar. Data interaksi pelanggan, jumlah pesanan, ulasan, dan waktu pembelian dapat digunakan untuk menentukan waktu promosi yang paling efektif serta menyesuaikan produk dengan preferensi konsumen. Dengan strategi berbasis data tersebut, usaha dapat meningkatkan penjualan, efisiensi, biaya, dan loyalitas pelanggan. Saran dan rekomendasi untuk pemilik usaha nasi bebek Cak Gun. Berdasarkan hasil analisis ekonomi mikro yang telah dilakukan, pemilik usaha nasi bebek Cak Gun disarankan untuk lebih memperhatikan pengelolaan biaya produksi, khususnya biaya variabel yang menjadi komponen terbesar dalam struktur biaya. Pengendalian biaya bahan baku dan penggunaan input secara efisien dapat membantu menekan kenaikan biaya total dan biaya marginal. Selain itu, pemilik usaha disarankan untuk menentukan tingkat produksi yang optimal sesuai dengan permintaan pasar. Kenaikan biaya marginal pada tingkat output tertentu menunjukkan bahwa penambahan produksi yang berlebihan dapat menurunkan efisiensi dan berpotensi mengurangi keuntungan. Oleh karena itu, produksi sebaiknya disesuaikan dengan jumlah permintaan harian. Mengingat permintaan terhadap produk bersifat elastis, pemilik usaha juga disarankan untuk berhati-hati dalam menetapkan harga. Strategi harga yang kompetitif, peningkatan kualitas produk, atau penyesuaian porsi dapat menjadi alternatif untuk mempertahankan daya tarik konsumen tanpa harus menaikkan harga secara signifikan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.